ईद मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pemirsa, kita bertemu lagi dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pemirsa dalam kondisi kesehatan yang prima sekalipun di tengah wabah corona kali ini. Pemirsa, kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang lalu mengenai siapa yang termasuk di dalam jemaat Al-Masih yang dijanjikan dan siapa pula yang masuk dalam kategori bukan anggota jemaat Al-Masih yang dijanjikan. Kita bersyukur sampai hari ini kita masih dikaruniai hidayah untuk menerima dan bergabung dalam jemaat Ahmadiyah, yakni semua jemaat muslim yang telah meyakini kedatangan Al-Masih yang kedua kalinya dalam wujud Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Pemirsa, dalam waktu yang lalu telah kita bicarakan beberapa sabda beliau mengenai siapa yang termasuk dalam jemaatnya dan siapa yang bukan. Mari kita lanjutkan pertemuan kita kali ini dengan mengutip sabda-sabda beliau yang diambil dari buku beliau yang berjudul Bahtrano. Beliau bersabda, barang siapa tidak berlaku halus dan kasih sayang terhadap istrinya dan sanak saudara dari pihak istrinya, ia bukan dari jemaatku. Pemirsa, ini adalah persyaratan apakah kita mau diakui sebagai anggota jemaatnya atau bukan. Salah satunya adalah memperlakukan istri kita bersama atau beserta keluarganya. Sebegitu pentingnya perlakuan baik terhadap istri kita, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah yang paling baik terhadap keluarga. Hadis riwayat Tirmidzi. Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 20 berfirman, wa asyiruhuna bil ma'ruf, dan bergaulilah dengan mereka, maksudnya adalah istri-istri kita, dengan cara yang baik. Nah, itu tadi pemirsa, kita diminta untuk berbaik terhadap istri kita dan keluarga kita. Nah, selanjutnya Hadrat Mirza Ghulam Ahmad meminta kita agar kita juga berbaik kepada tetangga. Kita sudah berbaik kepada istri, tetapi kita juga harus berbaik kepada tetangga kita. Beliau bersabda, barang siapa mengasingkan tetangganya dari menerima kebaikan yang sekecil-kecilnya sekalipun, ia bukanlah dari jemaatku.
Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 37. Wa'budullaha, sembahlah aku. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu mempersekutukannya. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ibu bapamu. Wabizil kurba, karib kerabat. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakini, orang-orang miskin. Wal jari zil kurba, tetangga yang dekat. Wal jaril junubi, dan tetanggamu yang jauh. Wasobihi bil jambi, dan teman sejawat. Wabnis sabili, orang-orang yang dalam perjalanan. Wama malakat aimanukum, dan hamba-hamba sahayamu. Allah juga berfirman, innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah tidak menyukai mangkana muktalan fakuro, orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Pemirsa, selanjutnya Hadrat Mirza Ghulam Ahmad juga bersabda tentang bagaimana kita harus memaafkan kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Beliau bersabda, barang siapa tidak mau memaafkan kesalahan orang yang bersalah terhadapnya, lagi ia seorang pendendam, ia bukanlah dari jemaatku. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 135. Alladzina yunfiquna fis saroi wadaroi, orang-orang yang bertakwa ialah orang-orang yang membelanjakan hartanya di waktu mudah maupun susah. Wal kadziminal ghaidho, dan yang menahan amarahnya. Wal afina anin nas, dan yang memaafkan orang yang bersalah kepadanya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 200. Gusil afwa, jadilah engkau pemaaf. Wamur bil urfi, dan suruhlah orang berbuat amal yang baik. Wa a'rid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Pemirsa, selanjutnya Hadrat Mirza Ghulam Ahmad juga bersabda, setiap suami yang berlaku khianat terhadap istrinya dan setiap istri yang berlaku khianat terhadap suaminya, ia bukanlah dari jemaatku. Pemirsa, di dunia modern saat ini banyak pergaulan bebas di sekeliling kita. Hendaknya kita tetap untuk tidak terpengaruh dengan gaya hidup bebas. Adanya hubungan bebas tanpa ikatan nikah dan seterusnya, yang membuat sekian banyak keluarga hancur berantakan karena pengkhianatan di dalam salah satu pasangan itu. Lalu beliau bersabda pula, barang siapa menyalahi janji yang dibuatnya tatkala ia baiat, bagaimanapun caranya, ia bukanlah dari jemaatku. Pemirsa, kita harus berusaha sekuat tenaga agar kita bisa mengamalkan 10 janji baiat kita. Janji baiat kita yang telah kita ucapkan ketika kita menyatakan iman kita kepada Al-Masih yang dijanjikan harus kita penuhi. Sekalipun kita harus memenuhinya dengan cara bertahap, setapak demi setapak. Lama-lama semua janji itu akan kita penuhi dengan sempurna.
Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang tidak benar-benar yakin bahwa aku adalah Masih Maut dan Mahdi yang dijanjikan, ia bukanlah dari jemaatku. Pemirsa, bayat kita menjadi sia-sia manakala kita tidak yakin dan masih meragukan beliau sebagai Al-Masih yang dijanjikan. Bila di luar sana banyak orang yang masih menunggu-nunggu kedatangan Al-Masih dan Al-Mahdi yang dijanjikan, mengapa kita harus mengikuti mereka yang masih menunggu? Kita telah menerima beliau, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, sebagai Al-Masih dan Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Dalam banyak pembahasan di luar sana, sebenarnya mereka juga sudah pada kesimpulan bahwa Al-Masih dan Al-Mahdi sudah datang. Dengan adanya tanda-tanda yang di akhir zaman ini. Namun mereka tampaknya juga belum menerima hidayah dari Allah Ta'ala untuk menerima beliau alaihissalam. Kita saat ini telah berada di dalam Bahtera Nuh ini. Oleh karena itu, mari senantiasa kita pelihara iman kita. Beliau juga bersabda, barang siapa yang tidak bersedia menaatiku dalam segala perkara baik, ia bukanlah dari jemaatku. Konsekuensi kita yang telah menerima beliau sebagai Al-Masih dan Al-Mahdi, kita harus menaati semua perintah kebaikan dari beliau dan perintah-perintah khalifahnya kepada kita semuanya. Kemudian beliau bersabda, barang siapa duduk bercengkerama di tengah kumpulan orang-orang yang menentangku serta mengiyakan apa yang dikatakan mereka, ia bukanlah dari jemaatku. Pemirsa, masih ada mungkin di antara kita yang untuk menyembunyikan identitasnya bahwa dia sudah menjadi pengikut Al-Masih yang dijanjikan, sudah menjadi anggota jemaat Ahmadiyah, tetapi masih menyembunyikan identitasnya. Lantas ketika mereka bercengkerama dengan mereka, kemudian ngobrol dengan mereka, mereka masih mengiyakan apa yang dikatakan mereka, mengiyakan fitnah-fitnah mereka. Biasanya di luaran sana melakukan sejumlah fitnah bahwa pendiri jemaat Ahmadiyah ini adalah kafir, kemudian membawa kesesatan, anti-Inggris dan sebagainya. Nah, ada mungkin di antara kita alih-alih membelanya, tetapi malah yang dilakukan adalah mengiyakannya, karena mereka takut membuka identitasnya sebagai pengikut jemaat Ahmadiyah. Kemudian pemirsa, beliau bersabda lagi, tiap-tiap tukang zina, orang munafik, peminum, pembunuh, pencuri, penjudi, pengkhianat, tukang suap menyuap, perampas, orang aniaya, pembohong, pemalsu dan orang sepergaulan dengan mereka. Begitu pula setiap orang yang suka melemparkan tuduhan terhadap saudara-saudaranya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, dan tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan buruknya, serta tidak meninggalkan pergaulan yang buruk, ia bukanlah dari jemaatku. Nah, itu tadi pemirsa sabda-sabda beliau Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, Al-Masih dan Al-Mahdi yang dijanjikan kedatangannya. Sekaligus beliau adalah pendiri jemaat Ahmadiyah. Mudah-mudahan sabda-sabda beliau bisa kita laksanakan dengan sempurna agar kita tetap diakui sebagai bagian dari jemaat beliau. Kiranya cukup sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di hari-hari yang akan datang. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.